Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini saya ini lagi nata kabel ya buat dandanan Jupiter MX ya. Yang lagi project ya, yang dibikin trail sama si pemiliknya, yang sempat ditolak beberapa bengkel ya. Nah, sempat saya baca-baca di kolom komentar ya. Kadang kalau pas lagi santai, nemuin beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat mesin ya. Banyak juga sih yang tanya, Mas Aris, konon kabarnya kan sampai ini buta warna. Terus gimana sih cara mengatasinya? Kalau sampai yang buta warna aja bisa mengatasi kabel yang serumit ini kan banyak banget warnanya ya. Sedangkan saya buta warna ya. Tolong dong kasih tipsnya kepada kita yang mungkin bisa lihat warna ya, daripada sampean biar bisa lebih bagus lagi ketika dandan kabel. Nah, jadi setelah opening saya akan berbagi tips ya. Ya, pembagi semangat aja ya. Bagaimana sih caranya biar bisa walaupun saya yang cacat kayak gini ya, buta warna, nggak bisa lihat warna aja bisa dandan kabel kayak gini, yang menurut kalian ini pro, padahal saya merasa amatiran. Ini bagaimana sih biar kalian yang mungkin punya penglihatan lebih bagus dari saya bisa lebih baik lagi dari saya ya, kayak gitu ya. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut ya. Jadi ya sekalian ini ya, saya menjawab pertanyaan dari sahabat mesin. Kan pada tanya ya, Mas Aris kenapa sih kok nyampe bisa kehilangan ini ya penglihatan untuk melihat warna. Terus apakah itu sejak lahir atau karena kecelakaan atau karena apa? Terus yang bikin penyebabnya nggak bisa lihat warna itu apanya ya, kayak gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama saya jawab gini. Jadi saya dari kecil itu sobat mesin itu sebenarnya bisa lihat warna ya umum kayak kalian kayak gitu ya, bisa ngeliat warna merah, kuning, hijau ya, banyak-banyak kabel kayak gini kelihatan warnanya semua waktu masih kecil ya. Jadi nggak terus saya dari lahir itu buta warna. Cuman ya saya pernah mengalami kecelakaan ya, tabrakan ya, saya naik motor terlalu kencang, tabrakan ya. Akhirnya kornea mata saya kan rusak ya. Jadi kornea mata saya itu didiagnosis sama pihak dokternya itu rusak sampai nggak bisa bedain bias cahaya. Jadi bias cahaya yang masuk ke mata saya itu nggak bisa dibedakan kayak gitu ya. Nanti hasilnya apa keluarnya tetap di warna itu aja ya, hitam, abu-abu, putih. Kadang kalau gelap banget warnanya hijau, hijau-hijau kayak gitu ya, hijau gelap kayak gitu ya, hijau botol ya bahasa sininya kayak gitu ya. Nah terus apa enggak ini Mas Aris sempat ngedrop ya, sempat drop ya sahabat mesin ya. Siapa sih yang enggak drop ya, namanya kita mulanya bisa ngeliat warna kok terus nggak bisa ngeliat warna, nggak bisa bedain warna sama sekali ya. Saya dropnya kalau mungkin lebih ke malu ya, kalau mau beli baju kalau pas sama temen-temen kayak gitu yang bagus warna apa ya gitu ya, saya cuma bisa diem aja kayak gitu ya. Kadang ngikutin yang lain, jadi saya dengerin dulu teman-teman yang lain bilang itu warna apa, saya baru ikut-ikutan, kayak ikut-ikutan aja. Wah ini bagus ya warna biru ya, wah iya ya yang ini bagus ini, padahal saya itu nggak tahu sama sekali, kelihatan di mata saya hitam ya gitu aja itu ya. Kalau birunya lebih gelap banget hitam, kalau agak terangan ya birunya kelihatan abu-abu gelap kayak gitu ya. Ya pokoknya ya, ngomong ikut bagus ya gitu aja. Jadi sampai saya nikah pun istri saya itu nggak tahu sahabat mesin ya, istri saya itu nggak tahu. Jadi nikah 3 tahun ya, baru 3 tahun nikah itu istri saya itu kayak udah kerasa. Soalnya pernah nonton film itu temanya sama, entah itu filmnya nyindir saya nggak tahu ya, cuman filmnya itu sama, aktornya itu buta warna. Tak pindah filmnya itu, jadi channel TV tak pindah kayak gitu biar istri saya nggak nyetel. Itulah saya kayak ngerasa tersinggung aja kayak gitu, takut ketahuan ya sahabat mesin ya. Soalnya apa, kalau pas jalan-jalan sama istri saya beli baju, kadang saya kalau ditanyain gimana saya cuman diem aja, kalau enggak tak alihin lah omongannya. Kalau beliin baju istri saya juga kan sama, kadang istri saya nggak saya ajak, saya minta tolong sama ini mbak tokonya, mbak ini warnanya apa kayak gitu, yang bagus yang mana kayak gitu, buat istri saya umur segini, ukuran tubuhnya segini kayak gitu. Mungkin dari situ curiga ya istri saya ya. Nah pas nonton film itu tahu-tahu istri saya nyeletuk gitu, tahu-tahu bilang, Pak maaf ya sebelumnya, papa ini nggak bisa lihat warna ya. Nah kan des langsung, siapa coba yang nggak habis ya. Jadi ya sempat drop juga ya sahabat mesin ya, takut ya, malu ya kayak gitu ya. Apalagi dulu saya pernah ngelamar di pabrik-pabrik itu
Ya ditolak gara-gara itu tadi, saya gagal di tes itu aja karena saya buta warna ya, kayak gitu ya. Mereka nggak mau ya, entah nggak tahu, saya juga kadang bingung ya, di negara kita malah orang-orang yang kayak saya, mungkin bukan saya doang ya, banyak ya dari sahabat-sahabat juga di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak saya, buta warna ya, nggak bisa lihat warna, itu kayak dikucilkan ya, dijauhi atau dibedakan ya, kayak gitu ya. Padahal saya juga nggak mau kalah ya sahabat mesin ya sama yang normal kayak gitu. Saya juga punya cara, gimana ya cara yang bedain kayak gitu ya. Walaupun kadang saya juga nulis kalau udah bingung kayak gini. Ini tadi kan sudah saya rakit, tadi ngapalin, saya ngerakit itu tak hafalin. Walaupun ini bingung lagi ya, saya nggak mau kalah. Nanti saya tanya istri saya, mah ini warnanya apa, warnanya apa. Jadi ngandelin memori ingatan saya kayak gitu ya. Kayak contoh gini, tadi klakson tak kasih kabel, saya ngikutin warna pink sama hitam lah, karena saya bingung kan yang mana yang pink yang mana. Kalau hitam udah pasti ini nih, sebentar, gelap sendiri ini ya, ini ya pokoknya ini nih, kalau nggak salah ini hitam. Oh ini yang isi dua, ini tak sambungin aja, ini hitam masa. Nanti yang pinknya yang mana saya tanya istri saya, habis itu tak kasih isolasi kertas kayak gitu ya. Makanya kalau saya dandan kabel sebenarnya bukan karena apa-apa ya. Kadang saya minta bantuan dari teman saya atau pelanggan ya, jadi kadang nanya kayak gitu diem-diem, ini warnanya apa gitu. Terus saya tulis, saya kasih isolasi kertas. Banyak cara sebenarnya ya. Terus saya ngapalin bias cahayanya kayak gini ya, nanti kena pantulan cahaya ya. Lebih ke bilang apa ya, pantulan cahaya dari lampu nanti kan dia ngeluarin corak. Mungkin ini kalau buat orang awam atau umum itu nggak kelihatan coraknya, cuman kalau untuk saya sendiri, tiap warna ya sahabat mesin ya, ini ngeluarin coraknya sendiri-sendiri nih, kayak gini ini ada coraknya sendiri-sendiri. Tiap ada cahaya aja, ada lampu aja, saya bisa ngeliat bias cahayanya, ada corak-coraknya kayak gini, nanti saya bisa tahu warnanya kayak gitu ya. Jadi dengan menyamakan keadaan di sekitar, kayak hijau saya biasanya nyamainnya ke daun yang kena cahaya matahari ya, itu kan ada nanti coraknya pinggirannya, kayak auranya ya, kayak gitu ya. Oh modelnya kayak gini, sama ini sinkron, oh berarti hijau ini. Kalau enggak persamaannya, kalau enggak hijau muda, hijau tua, kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi sebenarnya banyak cara, makanya saya nggak mau kalah kalau udah ngomong kok masalah kabel, berhadapan dengan yang sudah pada mahir ya, udah pada pro masalah kabel. Saya berani-berani aja, karena apa, saya juga punya trik sendiri kayak gitu. Jadi di satu sisi saya mau menggunakan memori saya ya, biar memori saya terus menjaga kayak gini ya. Jadi saya hafal ini sahabat mesin. Jadi kabel yang saya ganti di dalam ini ya, holder ini, saya sudah hafal semua kayak gitu. Jadi nanti tinggal nyari warnanya saja. Jadi saya tinggal tanya ke teman saya kayak gitu, oh ya ini lampu saya kasih kabel coklat, tolong carikan saya kabel warna coklat. Oh ini saya tulis coklat lampu kayak gitu, coklat kalau enggak kayak gitu, karena saya udah hafal kayak gitu ya. Klakson pink hitam, tinggal minta carikan teman saya yang pink yang mana kayak gitu. Yang penting kita hafal kayak gitu. Jadi saran saya yang punya buta warna juga kayak saya, jangan mau ngalah ya. Jadi walaupun kita buta warna, kita harus memiliki cara sendiri agar bisa membedakan warna ya, kayak gitu ya. Ini hujan sahabat mesin ya, bentar ya. Oke sahabat mesin, jadi kayak gini ya, lanjutannya ya. Maaf barusan hujan deras banget sahabat mesin. Udah hujan mati lampu ya. Jadi kalau umumnya sahabat mesin kan ngeliat di video-video saya ya, kalau yang kabel itu ada warnanya gini. Nah kalau saya dari sudut saya sendiri, kalau ngelihat warna kabel itu kayak gini nih contohnya. Tuh susah ya, susah kalau melihat dari versi saya ya, susah kayak gitu. Tapi mau nggak mau ya itu yang udah terjadi ya. Jadi kalau ditanya gimana mas kalau kita buta warna, nggak bisa ngelihat warna tapi dandan kabel biar bisa, gimana ya, pakai caranya masing-masing ya saran saya. Terus ya mau nggak mau kita ngasah otak kita aja, memori ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu kita benar-benar nginget. Kalau enggak ya, kalau kita pelupa ya mau nggak mau nulis ya, ditulis di kertas atau di buku ya, nanti ditempelin juga bisa. Nah buat yang bisa lihat warna ya harus semangat ya. Malah saya cuman bilang gitu aja, yang semangat. Soalnya apa, orang saya aja atau mungkin banyak sahabat mesin di luar sana juga yang mungkin kayak saya juga ya, buta warna juga ya, dan kabel aja bisa, apalagi kalian yang bisa ngeliat warna kayak gitu ya. Berarti melajarinya lebih mudah ya Mas Haris, lebih mudah selama sampean ngikuti aja. Dasarnya kayak gini ya, ilmu pengapian itu dari sepulnya kayak gini, nanti kalau kaki pro kayak gini, oh warnanya kabel yang asli kayak gini.
kaki pinnya yang ini yang harus diingat ya. Nanti bisa sahabat mesin ya. Yang penting apa? Sering kali atau budayakan belajar bolak-balik. Kita bisa itu karena biasa ya sahabat mesin ya, bukan langsung tiba-tiba bisa kayak saya mamanya, wah Mas Aris itu tiba-tiba bisa, wah ya ajaib sekali ya, enggak ya. Jadi kita belajar, saya juga belajar terus. Jadi pertama dulu saya juga nggak bisa, karena sudah terbiasa ya, jadi bisa ya gitu karena udah hafal ya. Jadi paling kayak gitu aja, jangan patah semangat ya, walaupun dari segi kekurangan ada, tapi gunakan segi kekurangan itu buat penyemangat ya, kayak gitu ya. Kalau kita berlarut-larut di ini keterpurukan atau kesedihan ya karena kekurangan, nanti nggak maju-maju. Kita kan juga butuh makan ya, jadi kita juga butuh buat nyukupin kebutuhan kita, orang sekitar kita ya. Intinya jangan mau kalah ya, walaupun kita banyak kekurangannya ya, setidaknya dari sisi kelebihan kita yang lain itu yang bisa nanti buat nopang ya, buat nutup ya sisi kekurangannya ya. Paling kayak gitu aja ya. Jadi intinya tadi udah tahu ya, dari sisi sahabat mesin kalau nonton video saya, terus dari sisi saya saat bikin video ya, itu kesulitannya. Kalau kayak dandan mesin masih mudah sahabat mesin, tapi kalau untuk bikin video perakitan kabel ya mau nggak mau sahabat mesin ya harus memaklumi ini ya. Kadang saya salah nyebut, namanya megang kabel yang apa, warnanya apa ya, dikoreksi ya, ditulis di kolom komentar, maaf Mas Aris yang sampai pegang itu warnanya ini ya gitu, jalurnya kaki pinnya yang bener ini Mas Aris warna kabelnya kebalik gitu, nggak apa-apa ya, kita nanti belajar bareng kayak gitu. Selama itu hal buat positif, buat belajar bersama, nggak masalah kayak gitu ya. Intinya saling mendukung, saling support kayak gitu ya. Kepinginnya saya kayak gitu, makanya dari awal saya bikin channel kan, bangun channel juga tujuannya itu, kita belajar bareng. Mulai kita nggak bisa, gimana caranya kita biar bisa bareng-bareng kayak gitu ya, biar tambah seru kayak gitu. Soalnya kalau udah ngomong teknologi itu nggak ada habisnya sahabat mesin kayak gitu ya. Kalau ngomong sesi kekurangan lah, kita kan sudah ini ya, udah terlanjur kayak gini. Kayak saya ini kan udah terlanjur ya buta warna, masa mau disesali, masa mau diulang, kan nggak bisa. Mau nggak mau kan kita harus melanjutkan hidup, kita harus apa, ini ya, memikirkan bagaimana cara kita ke depan ini untuk bertahan aja, yaitu bertahan hidup, syukur lebih kayak gitu ya. Dengan apa adanya ya, seadanya aja, nggak usah muluk-muluk ya. Kalau ada ya digarap, kalau nggak ada ya ditunggu, dicari ya gitu. Yang penting kita usaha ya gitu aja, sabar ya gitu ya. Oke, paling gitu aja. Terima kasih juga yang sudah dukung ya channel Bengkel Motor Gap sejauh ini. Moga-moga bisa 100.000 ya, goal, amin ya. Kita bisa dapat silver play button ya gitu ya. Itu juga buat sahabat mesin, terutama buat saya juga. Ya alhamdulillah ya, moga-moga masih bisa bermanfaat ya konten-konten yang saya buat ya gitu. Ya kalau ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf, namanya juga manusia biasa ya. Saya juga masih amatiran kayak gitu. Yang baru gabung, yang mau belajar kabel tinggal cari di playlist ya. Ya seadanya kayak gitu, bagus enggaknya ya kayak gitu ya adanya ya, tapi setidaknya bisa bermanfaat sedikit-sedikit. Oke, paling gitu aja. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin.